Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang emiten farmasi dengan kode KLBF atau yang biasa kita ketahui PT KLB Farma. Dan akan dipresentasikan dengan saya sendiri, Selvia Ulfa Agustina. Saya akan menjelaskan dengan dua teknik analisis, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Sebelum memulai menganalisis, di sini saya akan melakukan overview sedikit tentang profil perusahaan Kalbe Farma. Kalbe Farma itu sendiri pertama kali didirikan pada tahun 1966 dan pertama kali melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991. Saat ini perusahaan Kalbe Farma bergerak dalam usaha bidang farmasi, perdagangan, dan perwakilan. Terutama bergerak dalam bidang pengembangan, pembuatan, dan perdagangan persediaan farmasi, produk obat-obatan, nutrisi, suplemen, makanan, dan minuman kesehatan, hingga alat kesehatan termasuk pelayanan kesehatan primer. Kalbe Farma telah berkembang jauh dari usaha sederhana yang dimulai di sebuah garasi hingga menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Saat ini banyak sekali produk-produk unggulan yang dimiliki oleh Kalbe Farma yang sudah tersebar di seluruh pasaran di Indonesia maupun di pasaran global. Antara lain, obat resep, produk kesehatan yang terkenal seperti Proma, Mixagrip, Extrajos, ataupun produk nutrisi mulai dari untuk bayi hingga usia senja, serta untuk konsumen dengan kebutuhan khusus. Selain itu, PT Kalbe Farma memiliki visi dan misi yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik lagi, terlihat dengan terus menjaga nilai perusahaan dan mengembangkan salah satu nilainya yaitu inovasi yang dipercaya dapat meningkatkan keberhasilan perusahaan. Pada tahun 2008, PT Kalbe Farma pertama kali meresmikan outlet pertama klinik Mitrasana di Cikarang. Pada tahun 2014, PT Kalbe Farma melakukan peresmian pabrik obat kanker di Pulau Gadung, dan pada tahun 2018, PT Kalbe Farma telah mendirikan laboratorium klinikal Gen Innolab untuk layanan laboratorium pemeriksaan dasar hingga pemeriksaan yang canggih. Nah, selanjutnya adalah overview mengenai highlight yang terjadi terkait dengan PT Kalbe Farma. Pertama, peluang bisnis industri farmasi tetap positif saat pandemi virus corona. Pada awal tahun 2020 telah terjadi pandemi corona yang menyebabkan ekonomi berskala kecil dan berskala besar ikut terkena dampaknya. Industri farmasi tercatat tetap melakukan pengembangan bisnis, bahkan ekspansi di tahun ini. Wabah COVID-19 yang melanda dunia ditenggarai menjadi peluang bagi sektor bisnis ini di mana permintaan akan alat kesehatan dan multivitamin justru mengalami peningkatan. Beberapa produk multivitamin Kalbe permintaannya di pasaran memang diakui manajemen meningkat hingga 2 kali lipat saat pandemi diumumkan di Indonesia pada Maret lalu. Dan untuk highlight yang kedua, Kalbe Farma berpeluang bagi dividen 45% hingga 55% dari laba. Perusahaan farmasi PT Kalbe Farma mencatatkan kenaikan penjualan 7,4% sepanjang tahun 2019. Kalbe Farma mengantongi penjualan bersih hingga 22,6 triliun rupiah pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya 21,07 triliun dan terjadi peningkatan. Mempertimbangkan kondisi situasi makroekonomi serta kondisi kompetisi di tahun 2020 ini, KLBPF menargetkan pertumbuhan penjualan tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya, sekitar 6% hingga 8%. Selanjutnya adalah Porter's 5 Force Analysis, yaitu analisis 5 kekuatan Porter yang berguna untuk menganalisis industri dan pengembangan strategi bisnis yang telah dikembangkan oleh Michael Porter. Di sini ada 5 analisis, yaitu pertama, Threat of New Entrants.
Saat ini, pendatang baru dalam industri farmasi akan kesulitan jika ingin menyaingi kekuatan bisnis dari perusahaan Kalbe Farma. Diikuti dengan tingkat biaya produksi yang tinggi dan laba yang tinggi pula, dan pengembangan serta pertumbuhan produk Kalbe Farma yang telah menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia. PT CKD Ocho Pharmaceuticals yang terletak di Cikarang merupakan salah satu dari pendatang baru di industri farmasi di Indonesia. Perusahaan asing yang memiliki dana yang cukup besar untuk dapat bersaing dengan Kalbe Farma. Yang kedua adalah the threats of substitutes. Di tengah terpaan pandemi corona yang terjadi saat ini, membuat semakin banyak masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Dengan demikian, produk substitusi yang seperti alat penunjang kesehatan, obat-obatan herbal, jamu, dan lain-lain dapat menjadi produk substitusi yang harus diwaspadai oleh Kalbe Farma, karena hal ini dapat mengancam peredaran produk yang dijual sehingga kurang laku terjual dan mengalami penurunan penjualan di pasaran. Ketiga, the bargaining power of supplies. Salah satu cara yang digunakan oleh Kalbe Farma untuk menekan daya tawar pemasok dengan menerapkan Vendor Performance Management (VPM). Jadi VPM, dengan adanya sistem VPM tersebut, ada ikatan antara pemasok dengan perusahaan. Dengan demikian, rantai pasokan dapat terjaga dan biaya produksi dapat ditekan. Dan keuntungan lainnya, dengan adanya penerapan VPM dari manajemen vendor, dapat berhasil meningkatkan komitmen dari si pemasok, sehingga sistem ini dapat bersifat win-win solution dari perusahaan dan pemasok. Yang keempat, tentang the bargaining power of customers. Kekuatan dari pembeli ditentukan dari besarnya pasar dibandingkan jumlah produk yang ditawarkan. Pembeli cenderung sensitif terhadap pertumbuhan harga bila produk tidak memiliki keunikan tersendiri dan relatif mahal di pasaran. Jadi, penting bagi Kalbe untuk meningkatkan daya tarik brand awareness-nya produknya yang dimilikinya di masyarakat, seperti melakukan aktivitas pemasaran yang ditunjukkan langsung ke konsumen melalui acara seperti fun walk diadakan di expo-expo di berbagai daerah. Selain itu, di Indonesia, kekuasaan dokter dalam memilih obat akhir yang harus dibeli memang sangat besar. Oleh sebab itu, Kalbe Farma sadar akan pentingnya strategi dalam membuka klinik mitra sana di 67 titik yang tersebar di Indonesia, dan rumah sakit mitra keluarga yang tentunya memprioritaskan penggunaan produk obat-obatan Kalbe daripada produk lainnya. Terakhir, the jockey among current rivalry. Produk-produk farmasi yang umumnya tersegmentasi ke dalam beberapa tingkatan daya beli masyarakat. Jadi Kalbe Farmasi percaya dalam membagi masyarakat ke dalam 4 kelas, yaitu affluent, berada, mass affluent, middle class, dan lower class. Jadi, untuk mengungguli kompetitor lain dalam segmen OTC dan produk nutrisi, Kalbe gencar melakukan strategi pemasaran karena pangsa pasar kedua segmen ini tergantung dari berdasarkan brand awareness di mata konsumen. Selanjutnya adalah financial performance. Dapat kita lihat pada dua tabel yang telah ditampilkan. Pada tabel pertama, total pendapatan perusahaan dan total laba bersih perusahaan sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan secara berkala. Nah, baru pada tahun 2020 kuartal pertama, pada bulan April masih rendah. Namun, jika dibandingkan dengan kuartal pertama pada tahun lalu, 2019, yang sebesar 5,3 triliun, pada kuartal 1 2020 terjadi peningkatan sebesar 5,7 triliun. Di sisi lain, dapat kita lihat tingkat liabilitas perusahaan KLBF cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dengan adanya peningkatan liabilitas ini, tentunya dapat mengurangi laba perusahaan. Namun dalam analisis ini, posisi keuangan KLBF Farma mengalami kenaikan aset juga setiap tahunnya, seperti yang dapat kita lihat pada tabel di samping. Selanjutnya adalah analisis fundamental, dan yang pertama kali akan kita analisis adalah rasio profitabilitas. Di sini saya menganalisis menggunakan metode GPM, OPM, NPM, ROE, dan ROA.
Dalam GPM bisa dilihat dalam diagram GPM sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami penurunan secara berkala. Tercatat pada 2016 peraihan GPM paling tinggi sebesar 48,97%, sedangkan pada kuartal pertama 2020 sebesar 45,16%, yang berarti dari total kurang lebih 5,8 triliun penjualannya, pengelolaan dana sebesar 49%-nya saja yang dapat dijaga sehingga menjadi laba kotor bagi KLBF. Hal ini dapat menunjukkan seberapa baikkah perusahaan dalam mengefisienkan beban, sehingga jika perusahaan ingin meningkatkan hasil dari laba kotornya dapat ditingkatkan dan dioptimalkan penjualan dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya adalah OPM, Operating Profit Margin. Dapat dilihat hasil perhitungan OPM tertinggi pada tahun 2017 sebesar 17,11%, sedangkan pada kuartal pertama 2020 sebesar 15,31%, yang berarti laba bersihnya KLBF dibandingkan penjualan bersihnya masih sangat jauh dari 100%, di mana adalah jumlah optimum dari rasio OPM. Sehingga selisih antara laba bersih dan penjualannya yang jauh dapat dilihat bahwa manajemen perlu meningkatkan OPM agar dapat mengurangi kos dalam produksinya dan meningkatkan penjualannya. Selanjutnya adalah rasio NPM. Dapat kita ketahui pada tahun 2019 sebesar 11,21% dan pada kuartal pertama 2020 sebesar 11,68%. Yang berarti dari total penjualan bersih sebesar kurang lebih 5,8 triliun hanya bisa menghasilkan 11,68% laba bersih saja. Nah, hal tersebut dinilai kecil, namun jika dibandingkan dari rata-rata sektor, NPM KLBF dinilai di atas rata-rata, karena NPM sektor rata-ratanya hanya sebesar 6,81%. Selanjutnya untuk rasio ROA, Return on Asset, pada tahun 2016 sebesar 15,44% yang paling tinggi, dan pada kuartal 1 2020 sebesar 3,92%. Yang berarti dari total aset kurang lebih 22 triliun pada kuartal pertama 2020 hanya dapat menghasilkan laba bersih kurang lebih 4% saja, sehingga jika dibandingkan pada sektor industri farmasi rata-ratanya sebesar 6,07%, maka ROA pada kuartal pertama dinilai kurang baik, apalagi dalam bisnis farmasi ini perputaran uangnya cukup baik sehingga KLBF perlu melakukan peningkatan. Kemudian untuk rasio ROE, Return on Equity, digunakan untuk mengetahui perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan memberikan gambaran tentang efektivitas manajemen. Dalam hal ini, saya menghitung ROE yang dihasilkan KLBF pada tahun 2016 paling tinggi sebesar 18,86% pada tahun 2016, dan pada kuartal pertama 2020 sebesar 3,06% saja yang dihasilkan dari laba bersihnya jika dibandingkan dengan total asetnya. Hal ini dinilai kurang, namun jika dibandingkan pada ROE tahun 2019 lalu sebesar 15,19% dan rata-rata sektor sebesar 8%, hal tersebut dinilai masih baik bagi KLBF. Selanjutnya adalah rasio likuiditas. Di sini dapat kita lihat pertama untuk cash ratio. Pada tahun 2018, cash ratio-nya paling tinggi sebesar 1,38 kali, sedangkan pada kuartal pertama 2020, cash ratio sebesar 1,02 kali. Cash ratio pada tahun 2020 kuartal pertama lebih rendah, namun berada di atas rata-rata sektor yang tercatat pada tahun 2019 sebesar 0,72 kali, sehingga dinilai perusahaan masih dapat memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Selanjutnya untuk current ratio,
pada tahun 2018 tercatat sebesar 4,66 kali dan pada kuartal pertama 2020 sebesar 3,29 kali, yang lebih rendah jika dibandingkan tahun 2018, namun tetap berada di atas rata-rata sektor pada tahun 2019 yang sebesar 2,59 kali. Dapat diartikan bahwa rasio lancar KLBF ini dinilai terlalu tinggi dan kurang bagus, sehingga mengindikasikan banyak pos-pos aset lancar yang berlebih dan tidak digunakan dengan optimal. Selanjutnya adalah quick ratio. Dalam quick ratio dapat dilihat pada tahun 2018 sebesar 3,14 kali dan pada kuartal pertama 2020 hanya sebesar 2,33 kali. Namun jika dibandingkan pada rata-rata sektor tahun 2019, kuartal pertama 2020 tersebut masih di atas rata-rata sektor. Hal ini dinilai memang terdapat kelebihan aset lancar yang tidak terpakai secara optimal, sehingga manajemen direkomendasikan untuk mengoptimalkan penggunaannya agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Di sini dapat kita lihat perhitungannya menggunakan 3 metode, yaitu asset turnover, inventory turnover, dan receivable turnover. Untuk yang pertama adalah receivable turnover, yang itu untuk menunjukkan pengulangan dana yang digunakan untuk piutang dalam 1 tahun. Dapat kita lihat terjadi penurunan secara berkala, dan pada tahun 2019 sebesar 6,63 kali, yang berarti bahwa dana dalam piutang berputar hampir 7 kali dalam setahun menjadi uang tunai. Hal tersebut terindikasi di bawah rata-rata sektor sebesar 7,28 kali dalam setahun, dan berarti KLBF menunjukkan adanya over investment dalam piutang. Kedua, asset turnover yang mempresentasikan kemampuan perusahaan untuk menciptakan penjualan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya. Dalam tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2019 sebesar 1,12 kali, masih berada di atas rata-rata sektor yang sebesar 0,086 kali, sehingga hal tersebut dinilai masih wajar dan berarti dalam setahun perusahaan mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 1,12 kali dari nilai aktiva tetapnya. Ketiga adalah inventory turnover ratio yang menunjukkan berapa kali perusahaan mampu menjual dan menggantikan persediaannya dalam satu periode tertentu. Pada tabel di atas dapat dilihat pergerakannya meningkat secara berkala, dan pada tahun 2019 rasio ini sebesar 3,31 kali, yang dapat diartikan dalam setahun persediaan KLBF berputar hingga 3,31 kali, sehingga tersebut mengindikasikan penjualan KLBF rendah dan berada di bawah rata-rata sektor di tahun 2019 yang sebesar 5,02 kali. Sehingga hal tersebut dapat menjadi wacana bagi manajemen untuk meningkatkan penjualan dan kecepatannya dalam menjual persediaannya. Selanjutnya yang terakhir adalah rasio solvabilitas. Dapat kita lihat pertama adalah untuk debt ratio. Di dalam debt ratio terlihat bahwa pergerakannya berfluktuasi pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 0,18 kali, yang berarti dalam rasio utang dari perusahaan ini tergolong aman karena 18% utangnya dimiliki dari total asetnya, hanya 18%. Kedua adalah rasio DER yang bertujuan untuk mengukur total hutang terhadap total modal yang dimilikinya. Terlihat dari tabel di atas, DER juga berfluktuasi dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,21 atau 21% penggunaan utangnya berdasarkan modal yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan penggunaan utangnya sedikit dan modal perusahaan masih mampu menutupi hutangnya tersebut. Ketiga adalah rasio long time DER yang mengukur penggunaan hutang jangka panjang perusahaannya terhadap modalnya. Dapat dilihat
terjadi peningkatan secara berkala dan pada tahun 2019 sebesar 0,05 kali yang berarti hutang jangka panjang perusahaan berdasarkan modal yang dimilikinya hanya 5% saja dan hal ini dinilai perusahaan mampu membayar hutang jangka panjangnya namun untuk pengembalian tingkat ekonomi yang akan diterima oleh KLBF ketika sedang tinggi juga rendah karena hutang yang dimilikinya juga rendah. Selanjutnya adalah valuasi. Sebelum melakukan valuasi, kita harus memastikan bahwa pertumbuhan laba perusahaan 5 tahun ke belakang sebesar minimal 10%. Selain itu, ROE minimal 15% dan dari persyaratan tersebut KLBF dapat memenuhi kriteria di atas. Sehingga selanjutnya dapat dilakukan valuasi secara langsung. Untuk menentukan proyeksi nilai PE 5 tahun ke depan, kita harus mengetahui jumlah PE pada tahun itu. Jumlah PE menurut data laporan keuangan kuartal 4 2019, KLBF PE 30,3, EPS 53,48, harganya ditutup pada 1.620. Kemudian dividen payout ratio-nya 37,30%, EPS growth-nya 15%, ROE-nya 15,01%, dan risk premium-nya 11,37%. Selanjutnya adalah setelah mengetahui proyeksi EPS-nya dapat langsung dilakukan perhitungan. Proyeksi EPS 15% untuk 5 tahun ke depan. Setelah itu, untuk mengetahui jumlah EPS 5 tahun ke depan dengan menjumlahkan semua hasil proyeksi EPS di tiap tahun, yaitu 414,64 dan langsung dapat dikalikan dengan jumlah EPS dengan dividen payout ratio-nya 37,30%. Maka diproyeksikan total dividen yang akan diterima selama 5 tahun ke depan adalah 1.546. Hasil perkalian dari jumlah proyeksi EPS 5 tahun ke depan 414,64 dikali dengan dividen payout ratio 37,30%, yaitu 1.546 lembar per saham. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa return investasi dari deposito sekitar 5-8% per tahun. Jika dibandingkan dengan return investasi pada saham, maka perolehan return saham diharapkan akan lebih tinggi, diikuti dengan resiko yang dimilikinya. Dengan memperhitungkan total risk premium sebesar 11,37% dan suku bunga deposito 7%, maka return yang layak untuk berinvestasi di saham adalah 18,37%. Selanjutnya, pada akhir tahun kelima, EPS KLBF adalah 107,56. Dapat dikalikan dengan rata-rata per selama 5 tahun, 30,8, dihasilkan jumlah 3.313 adalah harga per lembar sahamnya. Untuk menghitung harga valuasi harga wajar saham saat ini, berdasarkan harga tahun kelima yang tadi sudah kita hitung 3.313 dengan menggunakan discounted cash flow untuk menentukan nilai wajar KLBF saat ini dapat langsung kita masukkan 1.546 adalah total dividennya ditambah akumulasi dividennya ditambah dengan harga future value dari sahamnya di tahun kelima 3.313, kemudian dibagi dengan return yang diharapkan 18,37%, yaitu 1,187, kita pangkatkan 5, didapatkan hasil 48,59 dibagi 2,323, didapatkan hasil harga wajarnya saat ini sebesar 2.091. Jika dibandingkan pada hari Kamis, tanggal 30 April, yang telah berada pada level 1440, dapat disimpulkan bahwa saham KLBF adalah undervalue. Dan yang terakhir adalah analisis teknikal, dapat kita lihat berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam grafik, yaitu berdasarkan moving average, MACD, RSI, dan stokastik. Dapat dilihat bahwa pergerakan MACD moving average 25 berada di atas moving average 50 pada bulan Mei, menunjukkan adanya pergerakan harga saham KLBF yang sedang dalam tren naik.
Dan pada harga penutupan 27 April 2020, saham KLBF ditutup menguat pada posisi harga 13.30 setelah mengalami kenaikan sekitar 5,7%. Setelah berhasil menembus resisten di 13.10, KLBF terlihat membentuk sebuah pergerakan pola menyerupai bullish inverted head and shoulders, yang berarti akan ada kenaikan lanjutan pada harga saham KLBF. Jika pergerakan harga dalam waktu dekat selanjutnya mampu tetap naik di atas 13.40, maka kemungkinan besar akan terjadi kenaikan harga kembali, namun jika terjadi penurunan, maka dapat terjadi penurunan kembali. Indikator kedua dapat kita lihat pada MACD pada bulan April berada pada posisi di atas 0 yang berarti terjadi tren kenaikan atau bullish sehingga investor mendapatkan sinyal yang baik untuk melakukan pembelian. Namun indikator yang terakhir dapat dilihat pada chart stokastik di mana garis panah merah tersebut telah melewati batas 70% yang berarti kemungkinan berpeluang untuk dijual. Sekian atas pemaparan analisis fundamental dan analisis teknikal mengenai emiten KLBF. Semoga dapat memberikan manfaat dan jika ada kekurangan dapat diberikan kritik yang membangun untuk kebaikan pemaparan materi selanjutnya. Terima kasih.